Hubungan antara tugas Raffles di Pulau Jawa dan kebijakan yang diterapkan. Thomas Stanford Raffles adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda setelah terjadinya peristiwa kapitulasi Tuntang pada tanggal 11 September 1811 yang menyatakan bahwa Pulau Jawa, Pulau Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Pulau Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Kemudian Inggris menunjuk Thomas Raffles sebagai Letnan Jenderal di Indonesia yang memiliki kebijakan yaitu yang pertama pada bidang pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian sistem pemerintahan dirubah menjadi sistem pemerintahan yang bercorak barat, serta penguasa ataupun bupati tidak lagi didapat dari garis keturunan secara turun-temurun. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Petani diberikan kebebasan menanam tanaman ekspor. Kemudian penghapusan pajak hasil bumi dan penyerahan wajib, serta menetapkan sistem sewa tanah. Kemudian yang ketiga pada bidang ilmu pengetahuan, ditulisnya buku-buku sejarah seperti buku History of Java yang menceritakan tentang sejarah pulau-pulau Jawa. Pada bidang hukum, pada masa pemerintahan Raffles, sistem peradilan lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan dan bukan berorientasi pada ras. Kemudian yang terakhir ada bidang sosial, di mana bidang sosial ini Thomas Raffles menerapkan kebijakan yaitu penghapusan kerja rodi atau kerja paksa serta penghapusan perbudakan. Kekalahan VOC pada masa itu berlangsung sangat cepat. Kekalahan VOC tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Di antaranya adalah pertama, VOC mengalami kebangkrutan yang sangat fatal. Kemudian dikarenakan oleh hutang VOC yang semakin melonjak terhadap kekuasaan Hindia Belanda, serta kurangnya pengawasan di daerah jajahannya. Strategi yang diterapkan VOC ketika perlawanan Sia adalah dengan memblokade ekonomi yang masuk dan keluar melalui jalur perdagangannya. VOC juga memungut bea cukai kepada kapal-kapal yang masuk ataupun keluar dari Sia. Kemudian, Sultan Kerajaan Sia menggunakan siasat perang yang biasa dikenal dengan siasat hadiah dari Sultan. Siasat tersebut kemudian diterima oleh VOC dengan memberikan persetujuan berdamai. VOC meminta kepada Sultan Kerajaan Sia untuk tunduk pada pemerintahannya. Ketika itulah Sultan memberi kode pada pasukannya untuk menyergap dan menyerang VOC. Hingga akhirnya pasukan VOC pun terkejut dan kewalahan sehingga pasukan VOC tersebut dapat dikalahkan. Dan akhirnya pasukan Sultan berhasil meraih kemenangan. Perkembangan sikap golongan muda Indonesia pada awal abad ke-20 adalah menghasilkan ide-ide serta pemikiran baru menuju kemajuan agar bebas dari jajahan, serta menghasilkan kata Indonesia sebagai ide politik. Dengan pemuda sebagai pergerakan nasional, yaitu untuk memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan serta menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perang Puputan dilatar belakangi oleh pemerintah kolonial Belanda yang ingin menanamkan pengaruh dan kekuasaan di Bali. Pemerintah Belanda datang dengan dua misi utamanya, yaitu misi ekonomi dan misi politiknya. Belanda ingin mengambil alih kekuasaan Bali dengan melakukan pendekatan kepada raja-raja Bali. Belanda mengeluarkan ultimatum yang sebenarnya tidak disetujui Bali yang isinya adalah pertama, menghapus hak tawan karang. Kemudian yang kedua, mengakui kekuasaan Belanda dan menjadi bagiannya. Serta yang ketiga adalah perlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda yang ada di Bali. Karena penolakan tersebutlah terjadinya Perang Puputan berlangsung. Pihak Belanda mengirimkan ekspedisi militer sebanyak 3 kali untuk melawan pasukan Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jalanti. Namun akhirnya pasukan Bali harus kalah dan bertempur habis-habisan. Dan Belanda berhasil menguasai seluruh kerajaan di Bali. Perang Puputan adalah perang yang dilakukan dengan bertempur habis-habisan.
Relevansi nilai-nilai Sumpah Pemuda pada era globalisasi saat ini masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita mengikuti upacara bendera dan peringatan hari besar nasional lainnya, kemudian menggunakan produk dalam negeri, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, saling membantu dan menjaga persatuan. Nilai-nilai Sumpah Pemuda harus selalu diterapkan dalam kehidupan agar kita senantiasa bangga dan cinta tanah air, yang merupakan relevansi nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus kita wujudkan hingga saat ini.